Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Ushul Fikih kelas Perbankan Syariah 2C akan menyampaikan materi mustarak, muradif, wahidu dalalah, dan ghairu wadihu dalalah dengan anggota 1 Rahma Wulansari dengan NIM 215231096, 2 Dwi Purwanti dengan NIM 215231117, 3 Syarif Maulana dengan NIM 215231120. Muradif. Pengertian muradif. Muradif menurut bahasa artinya adalah membonceng atau ikut serta. Muradif yang dimaksud oleh ahli ushul fikih adalah beberapa lafal terpakai untuk satu makna. Contohnya seperti kata aman, janahu, dimah, salam, sulhu, hutnah memiliki makna yang sama, yaitu damai. Lafal muradif adalah lafal yang hanya mempunyai satu makna atau sinonim. Jumhur ulama mengatakan bahwa mendudukan dua muradif pada tempat yang lain diperbolehkan selama hal itu tidak dicegah oleh syar'a. Sebagaimana kaidah pada jumhur ulama, artinya mendudukan dua muradif itu pada tempat yang sama diperbolehkan jika ditetapkan oleh syar'a. Semenjak Al-Quran diturunkannya hingga datangnya hari akhir, senantiasa terjaga sebagaimana pertama kali diturunkannya. Tidak pernah ada ralat, tidak perlu dikritisi, tidak memerlukan edisi, revisi, ataupun pengurangan kosakata. Begitu sangat sempurna. Dialah Allah yang akan menjaga keutuhannya sepanjang masa, yang telah menurunkannya juga kepada Rasulullah SAW melalui delegasi terpercaya Malaikat Jibril alaihissalam. 2. Hukum muradif. Maksud dari hukum muradif di sini yaitu tentang munculnya persoalan yang dikarenakan adanya lafal-lafal muradif. Dalam hal ini, para ulama mempersoalkan tentang hukumnya, semisal apakah boleh satu lafal diganti dengan lafal lain yang memiliki makna seperti lafal al-as'adu diganti dengan lafal al-laitsu. Dalam masalah zikir, menurut golongan yang membenarkan muradif dengan memberikan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu diperbolehkan menggunakan lafal muradif bila pergantian lafal muradif tersebut tidak mendapat halangan dari agama, baik secara jelas maupun samar-samar. Diperbolehkan menggunakan lafal muradif jika penggantian lafal boleh digunakan lafal muradifnya itu berasal dari satu bahasa, yakni sama-sama bahasa Arab misalnya. Hukum lafal muradif ini memiliki perbedaan pendapat dari para ulama. Apakah dua lafal atau lebih yang memiliki arti sama bisa digantikan dalam pemakaiannya atau tidak? Berkenaan dengan masalah ini, para ulama mempunyai argumen yang berbeda-beda. Ada yang memperbolehkan, namun ada juga yang tidak memperbolehkan. Akan tetapi, untuk argumen yang kuat memperbolehkan selama tidak terdapat halangan syar'i. Perbolehan ini dibatasi pada lafal-lafal yang terdapat selain di Al-Quran. Sementara para ulama menyepakati bahwa di dalam Al-Quran, dua lafal atau lebih yang memiliki makna sama tidak boleh dipertukarkan dalam pemakaiannya. Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan membaca takbir selain dengan lafal Allahu Akbar. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan jika diperbolehkannya takbir dengan lafal yang memiliki arti sama dengan Allahu Akbar. Misalnya Allah Adham atau Allah Allah. 3. Implikasi hukum dan kaidahnya. A. Dilalah muradif. Kaidah yang berkaitan dengan muradif, jumhur ulama mengatakan bahwa mendudukan dua muradif pada tempat yang lain diperbolehkan selama hal itu tidak dicegah oleh syar'i. Al-Quran adalah mukjizat baik dari sudut lafal maupun artinya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mengubahnya. Bagi Malikiyah mengatakan bahwa takbir dalam salat tidak diperbolehkan kecuali Allahu Akbar, sedang Syafi'iyah hanya memperbolehkan Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Sedangkan Hanafiyah memperbolehkan semua lafal yang semisal dengannya seperti Allahul Adham, Allahul Ajal, dan sebagainya. 4. Contoh muradif. Dalam Al-Quran, seorang pembaca akan sering menjumpai lafal-lafal muradif seperti berikut. 1. Al-Khauf dan Hasyah artinya takut. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, akan tetapi jelas sudah menjadi rahasia umum kata Al-Khasyah adalah lebih tinggi atau lebih kuat makna ketakutannya daripada kata Al-Khauf.
Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut terhadap hisab yang buruk. Dalam ayat ini memberitahukan bahwa sesungguhnya al-khasyah dikhususkan hanya untuk Allah SWT, sebab lafal al-khasyah itu berfaedah memuliakan, sedangkan lafal al-khauf berfaedah melemahkan atau dhaif. 2. Asyuk dan al-buk, artinya pelit atau kikir. Al-Syakri juga membedakan al-buh dengan kata adlan dengan adlan yang berarti kecelaannya atau aibnya. Namun al-buk karena keadaannya, artinya dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Di sini tidak disebutkan dengan lafal al-buk. Di lain waktu juga dikatakan ad-danim bil mihi. 3. Hasad dan al-khid atau dengki, artinya orang-orang yang badwi yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikutimu. Mereka hendaklah merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami, demikian Allah telah menetapkannya sebelumnya. Mereka mengatakan sebenarnya kamu dengki kepada kami, bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. 4. Asabil dan at-tariq, artinya jalan. Artinya, dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran supaya jelas jalan orang-orang yang saleh dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. B. Mustarak. 1. Pengertian mustarak. Mustarak menurut bahasa adalah berserikat atau berkumpul. Mustarak dalam usul fikih adalah lafal yang dibentuk untuk dua arti atau lebih yang berbeda-beda. Dari pengertian secara bahasa ini, selanjutnya para ulama usul merumuskan pengertian mustarak menurut istilah. Adapun definisi yang ditengahkan oleh para ulama usul adalah artinya satu lafal kata yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda dengan penunjukan yang sama menurut orang ahli dalam bahasa tersebut. Menurut Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya Ushul Fikih, yang menyatakan bahwa satu lafal yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda-beda, batasannya dengan jalan bergantian. Maksudnya pergantian di sini adalah kata mustarak tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya. 2. Hukum mustarak. Hukum mustarak di sini maksudnya yaitu tentang diperbolehkan atau tidak memakai lafal mustarak. Berkaitan dengan hal ini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Ada satu pihak yang berpendapat membolehkan, namun pihak yang lain berpendapat sebaliknya. Jumhur ulama mengatakan bahwa menggunakan lafal mustarak dalam dua makna atau beberapa makna adalah boleh. Dalam hukum lafal mustarak, jika terdapat lafal mustarak yang tidak memiliki penjelasan maknanya, padahal yang dikehendaki yaitu salah satu artinya, makna lafal yang mustarak itu ditinggalkan. Adapun yang menyebabkan hal ini yaitu karena tidak mungkin kita dapat benar-benar selain dengan cara mengetahui maksud dari lafal yang sesungguhnya. Maka dari itu, masing-masing lafal mustarak yang terdapat dalam naskah, baik Al-Quran ataupun Sunnah, harus disertai dengan qarinah, baik qarinah qauliyah ataupun haliyah, keadaan. 3. Sebab-sebab terjadinya lafal mustarak. Ada 3, yakni terjadi perbedaan kabilah-kabilah Arab, terjadinya makna yang berkisar atau keraguan-raguan antara makna hakiki dan majaz, terjadinya makna yang berkisaran atau keraguan-raguan antara makna hakiki dan makna istilah urf, sehingga terjadi perubahan arti satu kata dari arti bahasa ke dalam arti istilah, seperti kata-kata yang digunakan dalam istilah syar'ah, seperti lafal yang dalam arti bahasa bermakna doa, kemudian dalam istilah syar'ah digunakan untuk menunjukkan ibadah tertentu yang telah kita maklumi. 4. Implikasi hukum dan kaidahnya. Dalam penggunaan lafal mustarak, jumhur ulama dari golongan Syafi'iyah, Abu Bakar dan Abu Ali Al-Jabal memperbolehkan penggunaan mustarak menurut arti yang dikehendaki atau berbagai makna. Lafal yasjudu bisa diartikan menempelkan dahi ke bumi, biasa diartikan tunduk, dan seperti pada surat Al-Ahzab ayat 56 sebagaimana berikut. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Arti lafal yushaluna bila datang
dari Allah berarti memberikan rahmat, bila datang dari malaikat berarti memerintahkan ampunan atau istighfar, dan bila dari manusia biasa berarti doa. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, Abu Hasan al-Basri dan ulama lainnya berpendapat sebaliknya, yakni pemakaian lafal mustarak untuk dua atau beberapa maknanya itu tidak diperbolehkan. 5. Contoh mustarak. Mustarak merupakan isim atau kata benda seperti yang dijelaskan di atas. Ketika lafal-lafal mustarak tersebut terdapat di dalam nas syar'i, bergabung dengan makna istilah dan makna lugawi. Oleh karena itu, orang harus menentukan yang dimaksud dengan arti istilah syar'i. Seperti lafal salat secara istilah artinya ibadah tertentu, seperti terdapat dalam firman Allah yang artinya dirikanlah kepadamu yang berarti di sini menurut arti syar'i adalah tertentu, ialah ibadah tersebut bukan sekadar makna lugawi yang artinya doa. Apabila ada mustarak yang di dalamnya terdapat beberapa makna lugawi sedangkan syariat tidak menerangkan arti tersebut, maka harus dilakukan ijtihad dengan cara perantaraan teks lain para undang itu. Selain itu juga bisa dengan cara mengembalikan kepada peraturan-peraturan tasri. Di sini tidak sah apabila mustarak digunakan untuk lebih dari satu arti, karena lafal mustarak hanya ditempatkan pada satu arti tetapi melingkupi dua makna atau lebih. Wahidu dalalah dan ghairu wahdihu dalalah. 1. Pengertian wahdi dan ghairu wahdi. Dalam ilmu usul fikih, dalalah atau sering disebut dengan dilalah, lafal nas, adalah suatu yang sangat penting ketika melakukan istinbat hukum. Dalalah nas terdiri dua macam sebagai berikut. Adalah nas yang jelas maknanya wadih. Lafal wadih adalah lafal yang jelas maknanya. Maksud dari lafal yang jelas adalah lafal yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar. B. Adalah nas yang tidak jelas maknanya, ghairu wadih. Lafal ghairu wadih adalah lafal yang tidak jelas maknanya. Maksud dari lafal yang tidak jelas maknanya, lafal yang belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari luar lafal itu. 2. Macam-macam lafal wadih. Zahir. Kata zahir secara etimologi memiliki arti al-wuduh, jelas, sedangkan secara terminologi adalah lafal yang menunjukkan suatu pengertian yang hanya sampai ke tingkat zani atau dugaan keras, atau makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafal itu. Nas. Yang dimaksud dengan istilah ini yaitu satu lafal nas yang menunjukkan pengertian yang jelas dan tegas, walaupun ada kemungkinan takwil dan ditaksis. Al-mufassar merupakan suatu lafal nas yang menunjukkan suatu ketentuan hukum yang penunjukannya sangat jelas dan tidak ada kemungkinan untuk ditakwil atau ditaksis. Al-muhkam merupakan suatu lafal nas yang menunjukkan ketentuan hukum yang sangat jelas. Ia tidak bisa ditakwil dan ditaksis serta tidak berlaku nasakh, baik di masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat. 3. Macam-macam ghairu wadi. Al-kafi. Al-kafi merupakan lafal yang maknanya samar atau tidak jelas pada sebagian pengertian yang ditunjuk madlulnya dikarenakan oleh faktor penerapan terhadap madlulnya. Fakhrul Islam Al-Bazawi menjabarkan bahwa al-kafi merupakan lafal yang maknanya tidak jelas dan apapun yang dikehendaki menjadi kabur atau samar. Muskil adalah lafal yang maknanya samar karena disebabkan oleh lafal itu sendiri, sehingga apa yang dikehendaki oleh lafal tidak dapat dipahami kecuali dengan menggunakan dalil-dalil luar. Mujmal. Secara bahasa, mujmal berarti sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatuannya. Mustasyabih adalah lafal yang samar maknanya dan tidak mungkin dijangkau oleh nalar ulama. Sekalipun baik Al-Quran maupun hadis di dalamnya tidak ada penafsiran secara pasti atau qot'i. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.